Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan nama gue Berliana Ismikas. Nama saya Muhammad Arsy Farizi. Nah, Ya di sini di sini kita akan melakukan podcast yaitu bertukar pikiran tentang apa itu kepemimpinan dan komunikasi skill dalam berkomunikasi. Nah, langsung aja ke pertanyaan pertama, yaitu menurut kita itu apa sih seorang pemimpin itu? Nah, siapa dulu nih yang mau jawab nih? gue sih menurut gue sih ya Nah, pemimpin tuh di mana satu orang yang memiliki kemampuan dalam kepemimpinan, terus bisa mempengaruhi orang lain atau kelompok, terus juga mempunyai kecakapan dan kelebihan di satu bidang, jadi dia mampu untuk mempengaruhi satu orang atau kelompok buat melakukan aktivitas tertentu demi mencapainya satu tujuan atau beberapa tujuan. Menurut gue sih gitu. Kalau menurut lu gimana sih? kalau menurut gue sih mirip-mirip kayak lo. Jadi pemimpin adalah seseorang yang dapat dipercaya atau dapat mempengaruhi orang lain ya, dan mengajak orang tersebut untuk apa ya, kayak mengejar suatu tujuan atau melakukan sesuatu sih. Nah, tapi tadi kan lu nyebut tuh kepemimpinan. Lu tau nggak kepemimpinan tuh apa kira-kira? Menurut gue sih kepemimpinan tuh uh, kayak seni gitu loh, bisa mempengaruhi orang, Berarti bisa berarti tuh kayak memimpin kelompok gitu. berarti kayak kemampuan seseorang untuk memimpin suatu kelompok gitu ya. Ya, untuk Hmm, memimpin diri sendiri juga sih lebih tepatnya. Kalau dia nggak bisa memimpin diri sendiri, bagaimana dia mau memimpin ke kelompok hmm, ya kan? hmm. Nah, terus Jadi kalau kalau menurut lu nih, sosok pemimpin tuh bagaimana sih? nah, kalau sosok pemimpin itu berarti kira-kira orang pemimpin tuh kayak gimana ya? Kalau menurut gue sih Ya, pertama itu memimpin itu harus sabar sih. Jadi kayak ketika sampai juga suatu kelompok itu kan mencoba untuk mengejar sesuatu kan, dan enggak semua itu selalu berjalan sesuai rencana kan. Nah, jadi kayak ada ya, aja masalah gitu, kayak ini ya misalkan si A kenapa, si B kenapa. Nah, jadi pemimpin tuh harus sabar, kayak sabar aja dalam menghadapi semua masalahnya. Terus yang kedua itu menginspirasi, jadi kayak menginspirasi kelompoknya tuh kayak apa ya, kayak lebih ke memotivasi sih, motivasi kelompoknya, jadi kayak lebih semangat apa dalam mengejar sesuatu tersebut. Nah, terus ya juga pemimpin yang baik itu menghargai orang lain. Jadi kayak ini suatu hal yang kecil tapi kayak orang tuh jarang banget ngelakuinnya, kayak contohnya tuh ngomong terima kasih atau kayak minta maaf gitu. Terus betul betul. kayak kayak tadi juga ini sih nyambung kayak tadi yang pertama, apa ya, bekerja tenang walaupun dalam kondisi tekanan. Jadi kayak Ya, misalkan under pressure ya, jadi kayak ada aja masalah terus tetap tetap apa ya, tetap santai dalam ngerjainnya, jadi nggak apa ya, nggak bingung lah harus ngapain. Nah, terus itu juga jadi nggak gegabah gitu ya iya, kalau ngambil benar keputusan. benar. Terus juga yang pasti sih jujur sih, itu sih paling paling Oh, utama tuh jujur. itu udah itu nomor satu Nah, di dalam jiwa kepemimpinan. nah terus Kalau menurut gue sih, kalau menurut lu gimana tuh? kalau menurut gue nih pemimpin tuh bisa mengarahkan atau memberi pengaruh besar di dalam kelompok, terus juga memiliki tanggung jawab yang besar. Ya gimana sih kalau misalkan pemimpin gak punya tanggung jawab, gak Hmm, bakal bisa dong. kayak Jadi tuh kabur gitu kelompoknya ya. bisa hancur lebur gitu kan Nah, jadinya. Terus juga mempunyai sikap percaya diri, kayak ya lu kalau misalkan nggak punya percaya diri gimana sih, ya nggak bisa lah kayak nah, melakukan sesuatu hal. Terus juga uh, mempunyai ini loh, mempunyai rasa bertanggung jawab untuk menjalankan amanahnya sebagai pemimpin. Kalau misalkan dia nggak bisa menjalankan amanah, itu namanya bukan pemimpin. bener-bener. Ya susah banget lah kalau misalkan pemimpin nggak bisa menjalankan amanahnya kan. Hmm, Itu juga cara berpikir individunya, terus dalam apa pembentukan rasa percaya diri itu harus punya sih, hmm. harus siap menghadapi apapun keadaan masalah, yang kayak tadi lu bilang kalau misalkan kerja tuh harus bersikap tenang, Jangan santai, gegabah, walaupun dalam tekanan dan gitu jangan ya. gegabah. Yo it.
Terus kalau misalkan pemimpin tuh juga harus punya cara berpikir yang ideal ya. Itu Oh ya, itu sih benar-benar. bisa dilihat sih dari keturunan atau Hmm. lingkungan lingkungan pertemanan, keluarga, ya apapun itulah Hmm. bisa dilihat dari situ kalau misalkan cara berpikirnya dia. Terus lanjut sih, pertanyaan selanjutnya gimana? Kalau tanya selanjutnya sih, kan pemimpin nih. Kira-kira pemimpin tuh butuh pengalaman nggak sih kira-kira tuh, Mi? Oh, kalau pemimpin mah udah pasti harus punya pengalaman Kenapa itu emang kira-kira kalau butuh karena pengalaman? nggak mudah jadi Hmm. pemimpin. Apalagi pemimpin kan harus bisa mengambil keputusan kan, Hmm. di mana ada dua pendapat yang berbeda. Jadi pemimpin harus bisa mengambil uh, keputusan dari dua dua tersebut menjadi satu keputusan loh untuk Hmm. mencapai suatu tujuan gitu. Terus juga uh, butuh pengalaman yang menjadi apa sih ya, kayak butuh pengalaman untuk mendampingi pengetahuan kayak kayak knowledge gitu dan sama kemampuan skill Hmm. untuk menyelesaikan Benar, benar, benar. menyelesaikan permasalahan. Hmm. Ya, kayak tadi sih, ya kan? Kalau menurut lu gimana? Kalau menurut gue sih, namanya pemimpin kayak suatu hal tuh pasti butuh pengalaman ya. Kayak apapun sih menurut gue tuh pasti apa aja tuh butuh pengalaman. Apalagi jadi pemimpin. Kayak yang tadi lu bilang, pemimpin tuh nggak mudah. Iya sih emang. Soalnya contoh deh, sekarang gue jadi ketua kelas, jadi kan gue jadi pemimpin kelas kan. Nah jujur kalau Iya, misalkan nggak punya pengalaman, pasti satu jadi bingung mau nggak, jadi kalau misalkan jadi pemimpin lu bingung mau ngapain pertama, karena gue tuh pasti sering banget kalau jadi pemimpin itu bingung harus ngapain dulu pertama, jadi semua tuh tertata rapi. Terus yang kedua itu pemimpin tuh harus punya pengetahuan sih, jadi kayak ditanya, maksudnya kayak pengikut lo atau orang bawahan lo tuh pas lu nanya ke lo tuh, pas jawabnya tuh kayak nggak pelangap-pelongo gitu sih, Mi, kalau menurut gue, Mi. iya betul betul. Itu betul sekali. Pemimpin tuh harus tegas, coy. Betul. Nggak ada yang namanya pemimpin panggap longo, loyo-loyo, lenje, Hmm. nggak ada. Terus kalau menurut menurut lu nih, Nah, komunikasi yang baik tuh gimana sih? kalau ngomongin komunikasi sih, komunikasi yang baik itu jadi kayak misalkan nih, timbal balik dua orang sih, dua orang atau lebih, atau perorangan atau perkelompokan. Jadi kan komunikasi itu pertukaran informasi kan. Nah, kalau menurut gue sih Iya, eh, komunikasi yang baik itu jadi eh, apa ya, timbal balik dua orang tuh kayak lanjut terus, kayak nggak, jadi kayak misalkan si satu ngomong ini terus yang satu nggak ngerti terus jadi pelangga-pelongo tuh, menurut gue yang nggak baik sih itu sih. kalau menurut gue nih ya, komunikasi yang baik tuh kayak harus terjalin secara dua arah. Terus Oh ya, harus sepaham wajib sih, gitu. wajib wajib. Iya harus sepaham kan. Terus hmm juga bicaranya harus efektif, cepat, tepat, dan dapat dimengerti oleh orang lain. nah Terus terutama juga jujur, iya, terbuka. Itu juga terpenting untuk terjalinnya komunikasi yang baik menurut gua ya. terutama sih tadi tuh yang jujur, sama yang tadi tuh yang paham sih. Jadi kalau misalkan lu gimana sih lu komunikasi tapi satu orang nggak paham, kan jadinya lucu, Iya lucu banget. Jadi kayak kayak canggung aneh. canggung gitu, gimana Iya, sih, sama jadi kayak jujur. bukan Iya, sama kayak, kayak bukan komunikasi jadinya. jadi kayak aneh gitu. Sama-sama jujur sih, jujur itu juga penting. Jadi kayak apa ya? Meningkatkan kepercayaan sama orang tersebut sih, atau apa apa lawan bicara lo sih. Kalau misalkan ngomongin jujur tadi, Nih, ngomongin komunikasi yang baik, menurut lu komunikasi itu apaan sih? eh kalau menurut gue sih komunikasi itu apa ya? Proses di mana dua orang atau lebih bertukar informasi, baik secara langsung ataupun nggak langsung. Jadi kayak kita, kayak contohnya nih, kita ngobrol nih tapi ini secara komunikasi secara tidak langsung. Nah, kalau menurut gue contoh lain tuh komunikasi secara langsung, kayak kayak ngobrol di kelas atau di kantin gitu sih, Mi, kalau menurut gue. Hmm. Menurut gue sih komunikasi tuh kayak proses mengeluarkan atau menyalurkan ide dari satu orang ke satu penerima atau kelompok.
yang Hmm. dimana untuk mencapai satu tujuan, atau bisa juga sih kayak bertujuan untuk memberi dan meraih bersama. Hmm. Terus juga berfungsi sebagai alat suatu kelompok dalam berperan serta dalam demokrasi. Terus Oh, juga tuh komunikasi kayak transfer ide gitu, ya nggak sih menurut lu? iya betul. Kayak transfer Ya, ide, terutama kayak di kelompok tadi itu kan. Jadi kayak iya, jadi kayak apa ya? Kayak misalkan kayak bertukar pikiran ya gitu, bertukar saran. kayak brainstorming gitu kan kita butuh tukar pikiran, tuh butuh komunikasi yang baik kayak tadi gitu kan. Jadi Nah, kayak transfer ide dari satu orang nah, ke orang satu orang lain atau kelompok, terus yang diutarakan secara lisan hmm, atau komunikasi apapun itu yang dengan apa sih bahasa yang dapat dipahami lah oleh ya orang tersebut. berarti intinya tuh kan komunikasi tuh tidak bertele-tele kan jadi kayak langsung to the point kan. Apalagi Iya betul. apalagi berkelompok gitu. Nah, terus selanjutnya itu nah kan tadi kita udah ngomongin ini nih komunikasi sama pemimpin. Nah, menurut Ya menurut lu penting gak sih kalau misalkan pemimpin tuh butuh apa ya kemampuan dalam berkomunikasi yang baik? tentu harus, penting banget itu, karena sebagus apapun ide nggak akan dipahami kalau orang lain atau kelompok jika pemimpin itu tidak mempunyai kemampuan komunikasi yang baik. Jadi tuh kayak Hmm, kalau misalkan nih, lu mempunyai ide, terus gue juga punya ide. Nah, si pemimpin tersebut itu nggak punya komunikasi yang baik. Jadi malah hmm, hancur ya kan, ide lu nggak hmm, kepake, ide gue nggak kepake. Jadi udah hilang gitu aja, nggak ada ide apa-apa yang bisa dijalanin untuk mencapai satu tujuan itu. Betul nggak? betul betul. Kalau menurut lu gimana tuh? Pemimpin Kalau butuh nggak sih skill komunikasi? butuh sih terutama kan namanya pemimpin kan jadi kayak misalkan lu lagi meeting nah itu kan berarti kan butuh komunikasi yang baik dan benar kan jadi kayak apa meetingnya berjalan dengan lancar. Nah, terutama namanya juga pemimpin jadi kayak mimpin sebuah entah itu organisasi atau namanya kelompok. Jadi kan namanya pemimpin kan kayak lu ngomong ke klien, ngomong ke kalau misalkan dan jauh-jauh deh kayak di kelas gitu, memimpin sebuah kelompok. Lu ngomong ke kelas apa anak-anak kelas masing-masing, ngomong ke dosen, ngomong ke segala macam. Jadi komunikasi itu penting sih menurut gue. Ya penting banget, apalagi di keadaan sekarang ini kan sangat amat penting. Kalau misalkan lu nggak bisa komunikasi, yang ada nanti bakal ada selisih paham antara orang Hmm, yang satu dengan yang lainnya ya kan. Nah terus ini juga Terus ada 5 tips nih komunikasi yang baik dan benar. Yang pertama itu kayak misalkan lu lagi di apa ya kayak misalkan lu lagi presentasi atau lagi ngomongin ide di depan kelas jadi kayak gunain bahasa tubuh yang benar jadi kayak lu nggak polos saya di depan kan jadi kan ya aneh jadi lu aneh nggak gitu diem aja gitu ya. ya terus juga kayak tadi sebagai pemimpin itu kayak menginspirasi orang lain dengan ide-ide jadi kalau misalkan contoh deh pemimpin kelompok jadi kayak ngasih ide ke kelompoknya kayak kita bikin ini nih kita bikin ini jadi kayak kelompoknya tuh inspirasi ada terus deh. Jadi hidup terus ya tuh Hmm. kelompok ya, nggak Nah, nggak ngestak di situ-situ aja. terus juga mengakui orang lain. Jadi maksudnya orang lain di sini tuh kayak apa ya? Kayak anggota-anggota kelompok tersebut. Jadi kayak menghargai pendapat. Terus eh ya kayak menghargai pendapat gitu deh. Pokoknya menghargai menghargai orang lain selain elu di kelompok tersebut deh. Terus juga nih, bagaimana sih cara pemimpin menyatukan dua pendapat yang berbeda? Menurut lu gimana? Cara pemimpin eh kalau cara gue sih mungkin dua pemimpin tersebut kayak ngomongin dulu sih. Jadi kayak tujuannya mereka apaan, terus mereka keluarin pendapatnya masing-masing, terus diambil titik tengahnya sih, gampangnya sih gitu kalau menurut gue. Kalau menurut gue gimana, Mi? Kalau menurut gue sih ya, untuk nyatuin dua pendapat yang berbeda tuh kayak mesti diperhatikan, ambil efek positifnya dari dua dua Hmm, pendapat tersebut. Terus lihat salah satunya atau dua pendapat tersebut sesuai dengan tujuan apa enggak. Kalau misalkan itu dibandingkan dulu dari dua pendapat tersebut bisa saling melengkapi atau enggak, baru
kita ambil titik tengahnya kayak tadi lu bilang. Kalau misalkan emang dia pas nih dari dua pendapat tersebut bisa dijadiin satu, baru kita lakuin apa yang udah disepakatin gitu loh. So, berarti kalau misalkan gitu, contoh berarti kan ngambil dua pendapat, jadi sama aja kayak kita tuh cari pendapat yang kira-kira bisa direalisasikan kan? Iya begitu. Oke oke. Kalau misalkan dua pendapat berbeda nggak nemu titik tengahnya, susah juga. Gimana Eh, cara kita iya yang gimana yang sih yang ada dapat kayak yang ada yang capai suatu tujuan? yang ada malah debat terus kan jadinya kan? Ya nggak ada jalan keluarnya jadinya gitu Ah, loh. paham kok, paham paham. Terus ini kesimpulan dari kepemimpinan menurut lu gimana sih? Kalau kesimpulannya, ini mau digabungin atau mau dipisah nih? Oh, Ke- gimana lu aja, enaknya lu aja. Kalau misalkan kesimpulannya dari kepemimpinan, jadi kan ada pemimpin, ada kepemimpinan. Kalau Oh menurutku iya sih, betul. kalau menurutku sih pemimpin itu ya tadi itu jadi kayak orang yang ditunjuk atau dipercaya oleh oleh dua orang atau lebih untuk memimpin mereka atau mempengaruhi mereka untuk menjalankan sesuatu atau mengejar sesuatu sih. Jadi orang tersebut juga punya suatu hal apa ya kayak suatu kemampuan untuk memimpin tersebut jadi dinamakan kepemimpinan gitu sih Mi. Kalau menurut gue sih kepemimpinan tuh dasarnya kayak seni, Hmm, kemampuan untuk mempengaruhi orang yang ada di sekeliling atau kelompok tersebut. hmm, Terus eh, kepemimpinan juga bersifat kegiatan atau kemampuan bertindak dan memimpin menyangkut orangnya atau orang yang menjalankan kepemimpinan dalam proses hmm. sebuah kelompok, organisasi, manajemen, dan lain-lain pokoknya. Berarti Jadi kayak kalau pemimpin menurut lu gimana? pemimpin Kan hmm, tadi lu bilang kan kepemimpinan sama pemimpin tuh beda kan? hmm. Kalau pemimpin itu sih menurut gue ya tadi itu ya apa ya kayak orang yang dapat dipercaya untuk apa ya punya punya tujuan jadi untuk memimpin mereka jadi kayak kelompok yang dipimpin tuh punya tujuan lah Mi. Kalau menurut gue sih pemimpin ya harus bisa nerima apapun itu, berani mengambil resiko, terus juga harus siap menerima Hmm, kekalahan. Apalagi biasanya kan di suatu kelompok tuh ada aja kan eh, yang bersifat apa sih antagonis, protagonis hmm, gitu-gitu kan. hmm. Nggak mungkin dong kayak kayak berjalan mulus tuh nggak mungkin banget. Ada aja pasti yang Iya ada nggak aja terima iya si masalah pasti ada pemimpin aja ini lah. kayak begitu, ya kan? Ah, Terus juga pemimpin tuh bisa memberikan perhatian kepada kelompoknya ya kan. Terus hmm. juga senyum sapa, keramahan itu yang paling penting sih dari pemimpin juga. Oke deh, paling segitu aja sih apa pertukaran pikiran kita buat di podcast tentang kepemimpinan hari ini. Jadi kayaknya Ya itu aja ya Mi ya. kurang kurang lebihnya mohon maaf ya. Ya, ya sekian dari kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.